Kemudian juga dia pernah bilang bahwasanya kitab suci itu adalah fiksi. Tapi apakah dengan kelakuan Roky Gerung seperti itu Roky Gerung dipenjara? Sampai sekarang Roky Gerung tidak bisa dijerat dan tidak dipenjara. Kenapa? Kan pertanyaannya begitu. Padahal itu Roky Gerung langsung secara verbal dia diomongin. Nopi di video itu nggak ngomong sama sekali, joget-joget doang, ya kan? Tidak ada omongannya tuh. Roky Gerung aja yang ngomong secara verbal, terlepas dari jeratan hukum. Dilaporin nggak? Banyak yang ngelaporin waktu itu loh ya. Tapi bebas-bebas aja tuh Roky Gerung, terbebas dari jeratan, begitu loh. Nah, kenapa bisa demikian? Karena yang diambil adalah persepsi hukum, bukan persepsi dari netizen, begitu loh. Saya ambil contoh yang pertama. Ketika Roky Gerung ngatain kalau presiden itu baji, gitu ya, misalkan, maka di sini persepsi ada dua. Kalau dari netizen, kalau yang pro Roky dianggap seneng, dia biasa aja. Yang pro Jokowi mungkin, nah ini penghinaan begitu. Tapi kan hukum nggak ngambil itu, ambil persepsi hukum, yaitu apa? Yang dikatakan baji ataupun goblok itu adalah presiden, bukan Jokowi. Apa bedanya presiden dengan Jokowi? Jokowi itu adalah sosok, ya kan? Sedangkan presiden itu adalah jabatan, begitu loh. Bagaimana kita bisa mau menuntut jabatan? Misalkan Roky Gerung salah, oke, salah lah. Yang dipenjara siapa? Misalkan yang dirugikan siapa tuh di situ? Jabatannya apa atau bagaimana? Kalau jabatan tuh bisa nggak sih? Misalkan begitu. Nah, jadi ngelesnya itu di situ tuh, celah hukumnya di situ, begitu loh. Dia ngelesnya tuh, si Roky kan bilangnya begitu. Yang saya hina bukan Jokowi tapi presiden. Ini jabatan. Jabatan itu ya beda dengan orang, begitu loh. Nah, ini celahnya di situ, begitu loh. Ya memang namanya juga hukum ini kan buatan manusia, ada celahnya, kecuali Al-Quran misalkan yang ciptaan Tuhan, begitu loh. Ya itu memang nggak bisa dicari celahnya, begitu loh. Nah, oke. Kemudian yang kedua, ketika dia mengatakan kitab suci itu fiksi, begitu loh. Dilaporin, tapi kok tetap lolos? Iya, itu loh. Sama ini juga pakai persepsi hukum, bukan pakai persepsi masyarakat atau persepsi netizen. Apa celahnya di sana? Roky Gerung bilang begitu, yaitu apa? Bahwasannya dia mengatakan kitab suci itu umum. Misalkan dia nggak ngomong, misalkan salah satu aja, misalkan Alkitab itu kan Nasrani atau Injil ya, ataupun Bible, dia nggak ngomong Bible, ataupun nggak ngomong Weda, Al-Quran enggak, begitu. Dia ambil yang umumnya, kitab suci, jadi gitu.